Salve, berjumpa lagi dengan saya pada Regi hari ini tanggal 15 Oktober 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, marilah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan dari Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan menghakimi. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Roma 2 ayat 1 sampai dengan 11 dan Injil Lukas 11 ayat 42 sampai dengan 46. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita saudara sering mendengar nasihat, janganlah suka menghakimi kalau kita sendiri tak mau dihakimi. Kenapa kita sebagai insan muda menghakimi? Ini seringkali berasal dari perasaan diri sendiri, saudara, menganggap paling benar dan mengabaikan kelemahan diri kita. Kita tidak menyadari balok dalam mata kita sendiri, sementara fokus pada selumbar di mata orang lain. Tak dipungkiri, pada dasarnya kita memang lebih mudah mencari kesalahan orang lain daripada kesalahan kita sendiri. Ini adalah kebiasaan buruk yang harus kita tinggalkan. Rasul Paulus dalam suratnya pada jemaat di Roma menuliskan, "Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama." Roma 2 ayat 1. Paulus menyatakan saat kita menghakimi orang lain, saudara, sesungguhnya kita menghakimi diri kita sendiri. Diingatkan pula oleh Rasul Paulus, dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Roma 2 ayat 3. Daripada menghakimi, saudara, kita lebih baik mengoreksi diri sendiri, saling mengasihi dan menggunakan kasih serta pengertian dalam hubungan dengan sesama, karena hanya Allah yang berhak menghakimi dengan adil. Ingat, menghakimi orang lain sementara kita juga berdosa dianggap sebagai kemunafikan. Orang-orang seperti inilah saudara sangat dikecam Tuhan Yesus. Celakalah kamu. Seperti yang disampaikannya kepada orang-orang Farisi yang hanya dapat melihat kesalahan orang lain padahal dirinya penuh dosa. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus menekankan agar kita mengeluarkan balok dari mata kita terlebih dahulu sebelum mencoba mengeluarkan selumbar dari mata orang lain. Dari Injil hari ini, Yesus mengecam kehidupan yang penuh kemunafikan mereka ini tentang persepuluhan ayat 42. Betapa ketatnya saudara mereka menjalankan persepuluhan, namun apa yang mereka lakukan tidaklah secara tepat dan terukur sehingga tak berkenan di hadapan Allah. Dengan ketat mereka menjalankan persepuluhan tetapi mengabaikan kasih. Kemunafikan mereka juga saudara tentang penghormatan. Ayat 43 sampai dengan 44. Kesukaan orang-orang Farisi adalah tempat-tempat terhormat sehingga dapat dihormati orang lain. Perlu diingat saudara, penghormatan semestinya tak perlu kita tuntut. Penghormatan sejati merupakan buah dari sikap dan perbuatan kita. Kemunafikan mereka juga saudara tentang membebani namun tak terbebani. Ayat 45 sampai dengan 46. Mendapat teguran dari Yesus Tuhan, seorang ahli Taurat tersinggung. Tetapi saudara, Yesus tetap bersikuku dengan pendapatnya, di mana mereka bertindak semena-mena membebani orang dengan beban yang tak tertanggungkan. Sedangkan mereka sendiri enggan menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Mereka membuat aturan secara rinci, namun bagi diri mereka sendiri
Mereka membuat jalan keluar agar bebas dari segala aturan. Saudara-saudara yang terkasih, Regi hari ini saudara mau mengingatkan kembali kepada kita sekalian sebagai pengikut-pengikut Kristus dengan tidak hidup dalam kemunafikan saudara. Dengan tidak, yang pertama yang harus kita lakukan adalah tidak menghakimi orang lain. Dengan mau bercermin diri, di mana kita sendiri orang yang bersalah, orang berdosa saudara. Kita mau hidup saling mengasihi dan menggunakan kasih serta pengertian dalam hubungan dengan sesama. Karena hanya Allah yang berhak menghakimi dengan adil. Kita yang kedua juga saudara, mau mentransformasi diri sendiri saudara. Perubahan harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, kasih-Nya menjadi terang yang akan menerangi tindakan dan perkataan kita. Miliki tanggung jawab yang berkualitas. Jika kita memiliki otoritas, kita harus memastikan bahwa aturan yang kita terapkan tidak menjadi beban, melainkan membawa keadilan dan kasih kepada orang lain, sebagaimana yang Yesus inginkan. Mari saudara-saudara, kita mau saudara menjadi pengikut Kristus yang penuh integritas dengan tidak menjadi kesukaan menghakimi orang lain, tetapi penuh kasih dan penuh kerendahan hati, serta kesukaannya selalu introspeksi diri saudara. Dan selalu mentransformasi diri sendiri dalam kedekatan kepada Tuhan Allah. Yesus Tuhan, ampuni kami yang masih kesukaannya menunjuk-nunjuk orang, menghakimi orang lain. Biarlah Roh Kudus selalu membimbing dan mengajarkan kami agar dimampukan untuk hidup penuh kasih, penuh kerendahan hati di dalam kasih-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.